Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala darbihi wa nahjihi Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat, peserta kajian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga selalu tercurahkan kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun wal hadirat, kembali bersama kita dengan kajian kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Shiyam, panduan lengkap fikih puasa bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan tentang siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja? Kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah dia yang sedang sakit. Dia sedang sakit dengan syarat-syaratnya. Jika dia berpuasa kemudian puasanya itu justru akan menambahnya rasa sakitnya, lama sembuhnya, kemudian ditambah dokter yang amanah menyarankan bahwasanya dia itu tidak boleh berpuasa karena kalau berpuasa akan terjadi kecelakaan yang lebih berat lagi gitu. Nah, maka orang yang memiliki sakit dengan 3 syarat tersebut, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun yang sakit pusing sedikit, pilek, batuk dan lain sebagainya yang masih bisa ya ringan lah, itu tidak mengganggu kesehatan dan kemampuannya untuk berpuasa, maka tidak diperkenankan untuk berbuka puasa. Itu adalah pendapat jumhur ulama imam kita rahimahumullahu ta'ala gitu. Dan sekarang adalah golongan yang kedua yang diperbolehkan oleh syariat ini untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu adalah orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang safar, bepergian jauh. Dalilnya seperti dalil orang yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, maka hendaknya ia mengganti puasanya itu di hari-hari lain setelah bulan Ramadan, baik bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yang jelas di luar bulan Ramadan. Dia sedang safar misalkan sehari, 2 hari, 3 hari karena safar, sehingga dia diperbolehkan untuk berbuka puasa, maka ganti berbukanya itu di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang dia batal puasa pada bulan Ramadan tersebut disebabkan karena sedang safar gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah sah puasa pada saat safar dan apakah mendapatkan pahala gitu. Nah, jadi karena memang ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan termasuk, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah bukan termasuk perkara yang baik jika seorang berpuasa ketika sedang safar. Nah, memang benar ada hadis yang seperti itu. Akan tapi jumhur ulama, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya jumhur ulama kita dan semua ahli fatwa bahwa berpuasa ketika safar adalah sah dan boleh, dan dia pun bisa mendapatkan pahala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, dahulu kami bersafar bersama Rasulullah SAW, maka tidak ada dari kami yang berpuasa mencela mereka yang berbuka. Ya, mungkin karena tidak sanggup, tidak ada gitu. Yang berpuasa tidak mencela mereka yang tidak berpuasa. Dan yang berbuka pun, yang sedang tidak puasa pun, tidak ada yang mencela yang berpuasa. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nah, bagaimana menggabungkan dua hadis ini yang zahirnya itu bertentangan, tapi hakikatnya tidak ada dalam syariat Islam ini yang bertentangan. Hanya akal kita saja yang perlu
mempelajarinya sesuai dengan syarah dari ulama kaum muslimin. Nah, para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan hadis bukan termasuk perkara yang baik berpuasa ketika safar, itu adalah ketika dia sudah tidak mampu, ada lelah, letih, tapi dia paksa untuk berpuasa, nah maka itulah yang tidak diperkenankan. Maka jangan memberikan beban tersendiri pada diri. Jika sedang safar, pasti lelah dan lain sebagainya. Jika tidak kuat, maka janganlah berpuasa. Kalau dia berpuasa memaksakan diri, maka itulah yang dimaksud oleh hadis Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, apakah ada batasannya? Safar yang seperti apa yang boleh untuk tidak berpuasa gitu. Nah, maka para ulama banyak menjelaskan bahwasanya ada yang safar yang boleh membuat kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan jika safarnya itu lebih dari 3 hari. Maka yang perjalanan jauhnya itu lebih dari 3 hari, misalkan dari sini ke Papua dan sebagainya memakan waktu 3 hari atau kemanapun itu, maka itulah safar yang boleh berbuka puasa di siang hari. Adapun kurang dari 3 hari, maka dia tidak boleh berbuka puasa di bulan Ramadan. Safarnya 2 hari atau safarnya sehari. Ini adalah salah satu pendapat dari Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Ada juga yang mengatakan dari sebagian ahli ilmu, safar yang boleh membolehkan kita untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan jika safarnya itu berjarak lebih dari 76 km gitu. Nah, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama adalah perjalanan apa saja yang jika masyarakat setempat mengatakan itu adalah safar, itu termasuk safar perjalanan jauh, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya safar apapun, jika masyarakat kita, kebiasaan kita sudah mengatakan perjalanan itu termasuk safar, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Misalkan kita dari kota Bogor menuju Sulawesi, itu disebut safar atau tidak? Perjalanan jauh atau tidak? Jika itu perjalanan jauh, maka boleh baginya untuk berbuka puasa di bulan Ramadan gitu. Walaupun mereka terbang misalkan dengan pesawat dan lain sebagainya, Allah telah memberikannya rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat senang sekali jika rukhsahnya itu, keringanannya itu diambil oleh hamba-hambanya. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Jadi yang kedua yang boleh tidak berpuasa di siang hari Ramadan, dia adalah orang yang sedang safar, dengan penjelasan sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, jadi safar boleh berbuka dan dia mengqadha di hari-hari setelah bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.